menjaga ketertiban, serta memastikan bahwa hukum tidak digunakan secara sewenang-wenang. Dalam praktiknya, penegakan hukum harus dilakukan secara jujur dan objektif. Artinya, semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Proses hukum yang dilakukan harus jelas dan transparan. Selain itu, hukuman yang diberikan juga harus sesuai dengan kesalahan yang dilakukan dan tetap menghormati hak asasi manusia. Peran-peran pihak terlibat dalam penegakan hukum yang berkeadilan, yaitu diantaranya ada kepolisian. Jadi, polisi harus menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta melakukan penyelidikan kasus secara profesional, objektif, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Terus adanya kejaksaan. Jadi kejaksaan juga harus menuntut pidana secara adil dan objektif terhadap pihak yang terbukti memiliki pelanggaran hukum dengan dasar bukti yang sangat kuat, sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan adanya pengadilan, jadi pengadilan juga harus mengambil keputusan secara netral dan tidak memihak siapapun, dengan landasan hukum yang jelas serta bukti yang telah diverifikasi dan memenuhi standar hukum, dan juga masyarakat yang berperan penting. Jadi masyarakat juga harus aktif sebagai bagian dari sistem hukum, yaitu dengan mematuhi peraturan hukum yang berlaku, melaporkan setiap bentuk kejahatan atau pelanggaran hukum yang ditemukan, serta melakukan pemantauan terhadap proses penegakan hukum agar berjalan transparan dan adil. Dan yang terakhir, adanya organisasi masyarakat sipil yang disingkat dengan OMS. Jadi OMS juga berperan sangat penting, harus memberikan bantuan hukum kepada pihak yang membutuhkan, melakukan advokasi untuk perbaikan sistem hukum yang lebih inklusif dan adil, serta mendorong terwujudnya keadilan bagi seluruh masyarakat. Memahami tantangan hukum yang ada di Indonesia adalah langkah awal untuk membangun fondasi hukum yang kuat dan inklusif. Adapun tantangan-tantangan yang Indonesia seperti keterbatasan sumber daya dan kompetensi penegak hukum, masalah korupsi yang menghilangkan kepercayaan masyarakat, dan kurangnya akses layanan hukum bagi daerah terpencil dan masyarakat miskin, dan perlunya meningkatkan pemahaman tentang keadilan HAM. Meskipun sebagai tantangan sistematik tersebut masih membayangi realitas hukum di Indonesia, upaya untuk mengatasinya bukanlah sebuah pilihan, melainkan keharusan, sebab keberhasilan dalam menjawab tantangan ini menjadi kunci utama dalam pentingnya menciptakan rasa aman masyarakat, membangun kredibilitas negara hukum, menjaga stabilitas, dan mendukung pembangunan yang merata.